menjelaskan pengertian bahasa baku, fungsi dan sifat bahasa baku, ciri-ciri bahasa baku, contoh bahasa baku, dan contoh penggunaan bahasa baku. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh pemateri pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ilyana. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang fungsi bahasa baku. Sebelum kita mengenal lebih jauh fungsi bahasa baku, mari kita kenali terlebih dahulu bahasa baku dan kata baku. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui sebagai warga pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan kata baku adalah bagian dari bahasa baku atau bahasa resmi. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang dibuat tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita singkat dengan KBBI. Nah, apa sih fungsi bahasa baku tersebut? Saya akan membahas tentang 4 fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Dan yang keempat, kerangka acuan. Fungsi bahasa baku sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan penuturan dan berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Fungsi bahasa baku sebagai pemberi kekhasan Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerah menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pembawa kewibawaan, bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seorang yang bersangkutan dengan usaha seorang dalam mencapai kesederajatan. Kerangka acuan bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Contoh penggunaan fungsi bahasa baku. Seorang pergi dari NTB ke Jawa. Orang tersebut tidak bisa berbahasa Jawa, maka orang tersebut akan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia agar seorang yang diajak berkomunikasi mengerti maksud dari seorang yang menyampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya sifat bahasa baku yang akan disampaikan oleh rekanita saya, Sevilia Cahya Ayu Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevilia Cahya Ayu Saputri. Di sini saya akan menjelaskan dari sifat bahasa baku. Bahasa Indonesia ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa orang yang berpendidikan sebagai tolak ukurnya. Ragam ini digunakan sebagai tolak ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap. Berikut 3 sifat dari bahasa baku. Yang pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, bersifat kecendikiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang menggunakan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Dan yang ketiga, keseragaman. Di sini istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, ataupun variasi bahasa. Karena tingginya sifat kebakuan bahasa baku dapat menuntut baik pembaca maupun penulisnya ke arah penggunaan bahasa yang efisien dan efektif. Bahasa yang efisien ialah bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku dengan mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Bahasa yang efektif ialah bahasa yang mencapai sasaran yang dimaksud. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat. Pelesapan imbuhan, misalnya kita harus hati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini. Seharusnya dalam kata hati-hati diberi imbuhan ber, menjadi seharusnya berhati-hati. Pemborosan kata yang menyebabkan kerancauan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan, kemarin memutuskan susunan pengurus baru.
Seharusnya dalam kalimat tersebut kata dalam dapat dibuang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dari kelompok 2. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan secara implisit. 5. Tidak mengandung makna ganda. 6. Tidak mengandung arti pleonasme. 7. Tidak mengandung hiperkorek. 8. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Bahasa baku. 1. Aktivitas, kata bakunya aktivitas. 2. Apotik, kata bakunya apotek. 3. Hadis, kata bakunya hadis. 4. Khutbah, kata bakunya adalah khutbah. Kuantitatif, kata bakunya adalah kuantitatif. 5. Lembab, kata bakunya lembab. 6. Masjid, kata bakunya adalah masjid. 7. Paradok, kata bakunya adalah paradoks. Penggunaan bahasa baku 1. Yaitu mahasiswa, permisi Pak, saya ingin bertanya mengenai tugas minggu lalu karena saya belum mendapatkan konfirmasi ulang dari Bapak. Dosen, kamu sudah mengirim tugas tersebut ke email saya. Mahasiswa, sudah Pak. Dosen, baiklah, nanti saya periksa kembali. Mahasiswa, terima kasih Pak. Contoh yang kedua, seperti tulisan karya ilmiah, surat lamaran kerja, surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya, dan pidato resmi atau acara formal, serta surat menyurat resmi lembaga.